Kenapa seorang wali besar membangun masjid pakai batu dari candi Hindu? Dan kenapa ia melarang umat Islam menyembelih sapi di kotanya? Apa yang sebenarnya disembunyikan Sunan Kudus? Ia datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membangun. Masjid Menara Kudus dibangun dari sisa-sisa masa lalu. Menara itu bukan sekadar bangunan, ia adalah jembatan antara keyakinan, antara masa lalu dan masa depan. Di kota ini, sapi dihormati karena Sunan Kudus tahu, keimanan tak tumbuh dari kekuasaan, tapi dari penghormatan. Beberapa muridnya marah. Bukankah ini kompromi? Bukankah ini melemahkan Islam? Sunan Kudus diam, tapi malam itu, ia menulis sesuatu di dinding masjid. Agama bukan bendera, ia adalah pintu, tapi tidak semua orang tahu cara mengetuknya. Malam itu, salah satu murid terbangun, ia berjalan ke masjid. Melihat tulisan itu, dia tidak mengerti, tapi ia menangis. Pagi harinya, murid-murid berkumpul, mereka membaca tulisan itu, tidak semua paham. Tapi mereka diam, dan diam itu adalah awal. Dan dari pintu itu, lahirlah kota Kudus, bukan karena menara, tapi karena makna yang ditinggalkan. Bertahun-tahun kemudian, seorang pemuda dari luar kota datang ke Kudus. Ia ingin belajar Islam. Tapi ia juga keturunan Hindu. Ia takut ditolak. Tapi saat ia masuk ke Masjid Menara Kudus, ia menangis. Di sana, ia melihat batu-batu candi yang dulu dipuja leluhurnya. Dan ia tahu, Islam di Kudus bukan tentang menang, tapi tentang merangkul. 4 abad berlalu, Kudus tak lagi sunyi. Tapi nilai itu tetap ada di warung, di pasar, di langkah kaki yang tak pernah berhenti. Di sekolah, anak-anak belajar tentang toleransi, tapi mereka juga melihatnya di rumah, di masjid, di pura yang berdiri tak jauh dari gereja. Dan Kudus tetap kudus, bukan karena bangunan, tapi karena hati yang tak pernah berhenti belajar mencintai. Di bawah langit Kudus, waktu berjalan pelan, tapi jejaknya tetap dalam di batu, di doa, di langkah yang tak terlihat. Di rumah-rumah tua, anak-anak tertidur, tapi di dinding, ayat dan aksara Jawa berdampingan. Kudus tak memilih, Kudus merawat. Kudus bukan hanya kota. Ia adalah jiwa yang tak pernah selesai ditulis, dan kita semua adalah kalimat-kalimatnya.